Hai guys, welcome to my mini vlog. Selamat ikut PMM 3 di Banten. So, kegiatan kita hari ini di modul Nusantara pertama ada kurang lebih 4 tempat bersejarah yang ada di Banten yang akan kita kunjungin. Nah, jadi kita udah OTW dari asrama Untirta. Nah, ini ada tuh Kesultanan Banten. Jadi saya dari Unsri dapetnya di Untirta Banten. Nah, ini kita udah sampai di tempatnya, yaitu kawasan Benteng atau Lama. alat penggiling tebu. Kalau Belanda bilang swiker molen. Molen tahu molen? Buat gilingan. Iya, swiker tuh gula. Jadi swiker molen. Ya. Oke, next kita akan menuju ke Keraton Surosoa. Tapi sebelum itu kita akan foto dulu berkelompok. Aku kelompok 1 kan. Hai guys, kami sedang di mana Ibu? Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Oke, di sini kita akan belajar sejarah terkait kota. Kawasan Banten Lama tentang Kesultanan Banten. Terima kasih Ibu. Oke, next agenda kita akan OTW lagi buat keliling-keliling di Kesultanan Banten Lama. Oke, di sini ada apa itu ya? Masjid Agung Banten Lama. Nanti kita akan sholat di situ, besti. Halo. Ulang. Halo. Hai Rahmat, seakhirnya dari Sumatera Akhirnya Selatan. dari Palembang. Ternyata Ulang. di sini lebih Bentar Mat. lama banget. Hai guys, kami Ayo. dari Palembang. Udah di mana Mat kita Mat? Kita sudah berada di Banten. Keraton Banten. Ternyata di sini panas banget. Punten seluruh. Astagfirullah. Oke, jadi itu sepercikan kealayan saya dan teman saya dari Unsri ya. Jadi kami berdua dapat satu kelompok dan ada sebagian itu teman-teman dari luar kampus. Artinya beda. Filosofinya, jadi watu itu kan batu, gilang itu artinya berkilau atau bersinar. Nah, ini batu pertama kali, yaitu Raja Banten pertama yang bernama Maulana Hasanuddin. Berikutnya Maulana Yusuf. Terus berikutnya lagi Maulana Muhammad Nasruddin. Berikutnya lagi Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Qadir Kenari. Berikutnya lagi Sultan Agung Tirta Yasa. Dan setelah Tirta Yasa, berikutnya adalah Abu Nasr Abdul Qahar atau dikenal yang sangat populer dengan nama Sultan Haji. Tidak dilantik melalui waktu gilang ini karena memang Belanda turut mengambil kebijakan ya, sangat dominan di Banten ini pada masa Sultan Haji ini. Bahkan Sultan Haji sendiri sudah diatur kehidupan oleh Belanda, termasuk urusan politik dan yang lainnya. Nah, sehingga Sultan Haji tidak dilantik melalui batu ini di area marmer yang sekarang dulu sebenarnya terbuka ini alun-alun antara masjid dengan Keraton Surosoa ini jadi satu, tidak ada sekat. Ada di area marmer ini ada sebuah batu lagi namanya Watu Singayaksa. Disitulah mulai dilantiknya Raja Banten berikutnya atau Sultan Banten berikutnya melalui Watu Singayaksa. Mulai masa Sultan Haji atau Abu Nasr Abdul Qahar pasca Tirta Yasa. Nah, karena pada saat Sultan Haji memerintah, Banten itu sangat luar biasa terpuruk politiknya ya. Karena Sultan Haji itu sudah dijaga oleh pasukan Belanda setiap harinya di sini ini kurang lebih satu kompi pasukan Belanda di baris terdepan berkolaborasi. Jadi ini kalau kita shoot ya, memang kalau sekilas kayak batu biasa, tapi ini sejarahnya. Nah, jadi tadi udah dijelasin sama Kalau kalian mau tahu, datang aja tuh ke tempatnya. Batu ini tentunya banyak sejarah yang bisa kita dapat dari PMM ini tentunya ya. Jadi kita bisa mengeksplor Next kami bakalan ke Keraton Surosoa bersama Ibu tercinta Ibu Nurika yang akan bimbing kami. ibu kami. Lihat kan guys, jadi alma mater kami itu warna-warni ya. Memang universitas kami juga warna-warni gitu, tapi kami satu. Masih dengan kami yang abal-abal. Oke, nggak tahu ini. Nah, ini bakalan masuk nih ke bentengnya. Nanti kita akan diarahkan lagi sama bapaknya tuh. Itu dosen kelompok 7 deh ya. Jadi kami ada 2 kelompok yang sama-sama ke Banten. Nah, oke, kita akan masuk ke
tempat bersejarah pertama yang kita kunjungin. Jadi di sini itu memang kalau dilihat secara kasat mata biasa aja bangunannya, tapi kalau udah denger ceritanya, wah masya Allah, bagus banget. Kayak kita tuh kembali ke zaman dulu loh, kembali ke kerajaan gitu. Oke, jadi ini kita udah mau jalan. Tuh, kelihatan kan ada pohon di sana. Nanti kami bakal duduk di situ. Bakal diceritain, tapi bukan didongengin kayak tidur gitu, bukan Besti. Jadi kita ini Mode Nusantara itu tuh mengeksplor ya. Wah, tuh bisa dibayangin kan zaman dulu loh, sejarah gini. Kita bisa dapet dengan apa ya? Kalau kita ingin gitu, tinggal daftar PMM, dapet satu tempat, tahu sejarahnya. Nah, kelihatan tuh kan tuh bapak dua udah OTW. Opening pembukaan di depan waktu bilang, saya akan sedikit bercerita atau mengurai sejarah yang kusut Banten ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang naskah kerajaan Banten ini semakin sebagian kecil yang sudah ada, sebagian besar belum ditemukan. Mudah-mudahan kedepannya nanti bisa terungkap ya peradaban Banten seperti apa. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita langsung saja ke materi sejarahnya dulu. Jadi Banten ini sebelum masa kesultanan dikuasai oleh kerajaan Hindu, namanya Kerajaan Pajajaran. Nah, namun di Banten ini, yang sekarang Banten provinsi ini, ada dua kepemimpinan. Kalau di sini sekarang ada wali kota, ada gubernur ya. Nah, yang wali kotanya siapa? Arya Suranggana atau Arya Surajaya, yang kemudian bergelar Pucuk Umun. Terus yang jadi gubernurnya siapa? Surasowan namanya pada waktu itu. Jadi masih di bawah kepemimpinan di pusatnya di Bogor, namanya Prabu Siliwangi atau Surawisesa ya pada masa itu. Surawisesa ini sendiri sebetulnya kakak dari Surasowan. Nah, kemudian terjadilah syiar Islam. Syiar Islam diantaranya oleh Sunan Ampel ke Banten ini, yang pernah ke Banten ya. Ada Syahadatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, namun Sunan Gunung Jati ini susah menyampaikan Islam kepada masyarakat Banten karena memang bahasanya yang tidak dimengerti. Disampaikan dengan bahasa Arab, suruh syahadat ngomong apa kan? Bingung ini, enggak nyambung. Jadi sampai Sunan Gunung Jati pada awalnya kembali lagi ke Cirebon, nggak sanggup untuk syiar Islam di Banten karena memang tidak dianggap di sini, diabaikan. Tapi begitu mendengar Sunan Ampel ke Banten sebelum 1500 ya, maka beliau kembali lagi ke sini ke Banten lagi, minta petunjuk ke Sunan Ampel. Karena Sunan Ampel banyak pendukungnya, ternyata sudah mulai banyak pengikut. Nah, Sunan Ampel ini berdarah Cina dan kemudian di Banten sudah banyak orang Cina. Yang di kampung Dermayon sekarang itu, jadi beliau lebih mudah menyampaikan Islam kepada orang-orang Cina ini. Nah, akhirnya beliau minta petunjuk kepada Sunan Ampel bagaimana caranya syiar Islam di Banten ini, dan kemudian kamu nggak bakal dianggap di sini karena kamu bukan orang Banten. Bagaimana caranya? Kamu harus menikah dengan anak Raja Banten yang waktu itu berkuasa, Surasowan. Surasowan ini punya anak perempuan namanya Kawung Anten. Anak laki-lakinya namanya Suranggana atau Surajaya yang menjadi adipati Banten waktu itu. Akhirnya terjadilah pernikahan antara Sunan Gunung Jati atau Syarifuddaullah dengan Kawung Anten dan melahirkan dua orang keturunan, yaitu Ratu Winahon yang pertama, yang kedua Pangeran Hasanuddin. Nah, ini baru Islam karena udah menjadi masuk dalam keluarga besar ya pemerintahan di Banten, Maulana Hasanuddin ini, maka baru bisa mengembangkan Islam, menyebarkan Islam di Banten, dan alhamdulillah sangat pesat Islam di Banten ini. Nah, kemudian ini juga di Demak ini terjadi ketegangan dengan kerajaan Pajajaran. Jadi kerajaan Demak pernah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Patihunus untuk menyerang Malaka. Dalam peperangan tersebut, Patihunus atau Muhammad Yunus ini
tewas dalam sebuah pertempuran laut dan kemudian kembali dengan kekalahan pasukan Demak. Sementara di pihak lain Surawi Sesa mengadakan hubungan dengan Alfonso Portugis ini untuk menggempur kerajaan-kerajaan yang dianggap membangkang terhadap Pajajaran ini, untuk mengembalikan ke Pajajaran, intinya ke kejayaannya lagi. Nah, ini yang membuat geram Demak ya. Di satu sisi Demak sedang berduka kehilangan rajanya kena perang melawan Malaka, yang waktu itu ada Portugis di sana. Di satu sisi kerajaan Pajajaran mengadakan hubungan dengan Portugis, dan akhirnya kena si Surawi Sesa menjanjikan akan memberikan Sunda Kelapa apabila menang. Jakarta ya sekarang ya, sebelum Jakarta. Dan akhirnya Demak nggak mau keduluan. Demak bergabung dengan Cirebon dan Banten yang waktu itu masih belum berdiri kesultanan, baru perintis ya. Akhirnya digempurlah wilayah Pajajaran mulai dari Banten sampai, karena waktu itu juga Pajajaran sudah masa-masa transisi, sudah hampir runtuh ya kerajaannya ini. Pada saat itu dikuasai oleh Nilakendra setelah Surawi Sesa. Nah, akhirnya Pajajaran bisa dipukul mundur dan dapat dikalahkan. Dan kemudian dalam situasi yang tidak menentu ya, kerajaan Pajajaran melantik raja yang terakhir, yaitu Surya Kencana di Gunung Pulosari, bahkan sudah tidak punya istana karena sudah hancur. Nah, kemudian ini pasukan dari Portugis yang akan menyerang menduduk Sunda Kelapa kecewa dengan posisi ini, karena Sunda Kelapa sudah dikuasai oleh pasukan Demak dan sudah ada bupatinya di sana, yaitu Patahila yang berkuasa di sana. Atas jasa-jasanya Patahila memimpin pasukan dari Demak dan Cirebon ke Banten. Akhirnya beliau diberi kekuasaan di Sunda Kelapa yang kemudian berubah menjadi Jayakarta. Nah, ini awal-awalnya kerajaan Banten sudah berdiri, tapi belum kesultanan waktu itu, belum kerajaan, tapi masih kadipaten. Nah, sekarang kita langsung fokus ke kerajaan Banten, didirikan oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayah Dulu pada tanggal 8 Oktober 1526 atau bertepatan dengan 1 Muharram 933 Hijriah, ditandai dengan dipindahkannya pusat pemerintahan dari Banten Girang ke Banten Lama, kurang lebih 13 km. Karena memang Banten Girang sudah dikuasai akibat perang tersebut, dan termasuk kerajaan Sunda sampai ke pusatnya karena sudah runtuh memang yang di pusatnya ini. Mulailah dilantik seorang adipati Banten pertama yang bernama Maulana Hasanuddin. Belum dilantik melalui Watu Gilang, belum. Nah, berikutnya, jadi Banten pada saat itu memerintah atas nama Kerajaan Demak dan Cirebon. Jadi berubah pemerintahan, pusatnya Demak, Cirebon katakanlah sebagai provinsinya waktu itu, dan Banten sebagai kadipaten. Tapi kadipaten waktu itu luasnya wilayahnya seprovinsi sekarang ini. Dan dipererat lagi hubungan Banten dengan Demak dengan pernikahan, yaitu Maulana Hasanuddin menikah dengan putrinya Raden Patah yang bernama Ratu Ayu Kirana Purnomo Sidi. Nah, Maulana Hasanuddin sendiri lahir dari seorang ibu yang bernama Kawung Anten, orang Pajajaran, pada tahun 1479 dan wafat di Banten pada tahun 1570. Jadi kurang lebih 91 tahun beliau usianya pada waktu itu. Dan pada tahun 1552 karena Banten sudah melebarkan kekuasaan sampai ke Lampung, Bengkulu, Jambi, Tulang Bawang, bahkan sampai ke sekarang itu masuknya wilayah Padang ya. Bahkan beliau menikah dengan salah satu putri di sana namanya Ratu Amrullah ya, di kerajaan tersebut, dan menikah dengan putrinya Raja Lampung yang bernama Ratu Badaria. Jadi Maulana Hasanuddin ini punya istri 4 semuanya. Ratu Ayu Kirana dari Demak, Ratu Anjani, berikutnya Siti Badaria dari Lampung, dan Syarifah Amrullah dari kerajaan Padang waktu itu. Nah, 1552 Maulana Hasanuddin dilantik menjadi Raja Banten pertama. Tapi pada saat itu Banten masih di bawah kekuasaan kerajaan Demak. Nah, Demak sedang berjaya nih pada masa Pangeran Trenggono ya. Nah, kemudian Demak runtuh
Runtuh Demak ini karena berdirinya kerajaan baru di sana, yaitu Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Joko Tingkir ya. Ternyata Pajang tidak lama sampai. Oke, jadi setelah diceritakan sejarah-sejarah kerajaan Banten ini, next kita diperbolehkan buat keliling, foto-foto gitu guys. Ini lupa ya bapaknya ngomong apa kemarin, tapi bapak ini jelasin lagi loh. Oke, kalau kita nanya gitu, apa aku lupa lah kemarin kecap. Karena ini ada sumur yang sumurnya ini bersejarah banget tuh. Kalau kepo ikut aja PMM. Oke, ini bisa dibayangin kan, zaman dulu mereka berjuang tuh buat Indonesia seluas ini. Kata bapaknya masih banyak hal-hal yang belum terbuka, diungkapkan gitu, kayak ada batu-batu yang udah tertimbun tanah atau apapun itu banyak tuh. Jadi ini bukan apa ya, semacam batu aja, tapi memang ada cerita di balik batu-batu ini. Dan bapaknya bilang zaman dulu nggak pakai semen. Nah ini ada ala-ala, maaf ya guys. Nah ini juga, ini ada temen kami yang Jaila, maklum orang Sumatera jadi agak jadi preman ya guys nih, tapi kami tag ulang kok, tenang. Oke, walaupun beda kami tetap berbaur ya besti. Nah ini video ala-ala maklum ya. Oke, iya, dada gitu. Nah ini juga video ala-ala minta tolong temen buat videoin, pengennya bikin video estetik gitu, tapi ya saya anaknya mageran, jadi bikin video ini aja. So iya, dada lagi, aduh. Oke, next juga kita bakalan ke Masjid Agungnya yang saya bilang di awal tadi. Nah ini memang ya agak kecil, memang saya ketinggalan besti. Nah ini teman kami keluar lagi sebenarnya. Oke, jadi kami tuh ada dari Kalimantan, Sulawesi, Aceh, Padang, orang Minang, dari berbagai macam lah, dari Sabang sampai. Nah ini kenapa goyang-goyang besti? Ini lagi jalan. Nah ini ada Masjid Agung, apa ini kok goyang-goyang ya, ini Masjid Agung Banten. Jadi ini jadi satu kawasan, jadi kami tuh ada 2 tempat lah, kalau dihitung ada 2 tempat kami di sini ya, Masjid Agung sama Benteng Surosoa yang ada di Banten atau di kawasan Banten Lama. Oke, apa yang akan kami lakukan selanjutnya bisa dilihat. Ini jadi setelah ini saya memvideokan meriam yang memang bersejarah. Jadi ibunya bilang gini, ada beberapa yang in sama outdoor di untuk tempat-tempat gini di bersejarah yang ada di kawasan Banten Lama. Nah, yang di outdoor kami bisa memvideokan, memfoto dan melihat. Sedangkan yang di dalam atau di indoor kami nggak boleh karena ada pemindahan atau pengaturan tata letak kembali barang-barang yang ada di sana. Jadi kami nggak bisa masuk. Nah, ini ada apa ya? Alat pemeras tebu atau yang pertama kali ibu bilang atau kilang ya, pabrik tebu. Jadi inilah alat pertama kali, seperti ada yang di Upin Ipin gitu. Nah ini ada tulisan nisan gitu, dan ini saya tidak tahu apa tulisannya ya, mungkin kalian bisa screenshot dan nanti akan kalian terjemahkan. Oke, banyak nih, dan ini bersejarah banget gitu. Yang saya ingat itu adalah asalnya dari Tionghoa gitu, dan ini udah lumayan lama, bukan lumayan lama banget sih, bayangin aja kita pada belum lahir weh, dan ini udah ada. Bangga sih sebagai rakyat Indonesia mah, bangga banget, bangga po. Oke, next ini ada bebatuan. Oke, di sini kalau kalian bisa screenshot aja kalau mau. Nah ada batu apa itu. Nah ini apa lagi, ini makan udah siang besti, jadi ini pengen bikin video ala-ala tapi nggak jadi ala-ala. Jadi kami dapat makan siang gratis, snack udah dapat tapi lupa di videoin, tapi ada fotonya kok. Nah ini udah di dalam masjid. Kenapa saya enggak videokan OTW ke masjid ya, karena saya ambil wudhu tidak ada tuh kameramen, saya video sendiri.
tapi ini udah selesai sholat alhamdulillah. Nah ini bisa dilihat ya, agak ngintip dikit. Oke. Tuh kayak suatu kebanggaan loh bisa sholat di tempat bersejarah yang ada di Indonesia yang difasilitasi oleh Kemendikbud. Thanks Pak Nadiem. Oke, ini kami udah selesai sholat, aku videoin. Oke, sekarang kami udah ada di luar masjidnya atau di pelatarannya gitu. Teman-teman pada touch up, pada pakaian body. Memang di sini panas banget. Di sini adem, sejuk, kayak vibes kerajaannya juga dapet, vibes sejarahnya juga dapet. Nah, yang satu aku mau cerita, air wudhunya itu masin atau asin banget. Jadi air wudhunya tuh kayak nggak asin banget sih, tapi asin, enak kan. Oke, lanjut part 2. Lands Out Part 2.